Bapak Ibu, siang hari ini kita akan bahas suatu tema, doa, mujizat, dan kesembuhan. Bagaimana kita bisa berdoa untuk memohon mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Namun sebelum kita masuk kepada perikop kita pada siang hari ini, saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira menurut Bapak Ibu, mujizat masih ada hari ini? Atau mujizat itu hanya ada di zaman dulu, di zaman Alkitab, zaman para nabi, zaman Yesus, zaman para rasul, atau hari ini di zaman modern di tahun 2021, mujizat masih ada? Jawabannya masih ada Bapak Ibu. Kita buktinya fakta melihat ada orang-orang yang ketika mereka berdoa, mereka sungguh-sungguh mereka mengalami mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Nah, pertanyaan saya kedua adalah, kalau mujizat masih ada, apakah kita harus menghampiri orang-orang tertentu yang punya karunia untuk mengadakan mujizat kesembuhan? Atau setiap kita bisa langsung berdoa dan memohon mujizat kesembuhan pada Tuhan? Jawabannya, betul. Mungkin memang ada orang-orang yang diberikan karunia lebih oleh Tuhan. Tapi setiap kita Bapak Ibu, kita bisa berdoa memohon mujizat kesembuhan daripada Tuhan. Nah, karena itu, siang hari ini saya mau ajak kita sama-sama merenungkan. Kira-kira doa yang seperti apa sih kalau kita mau memohon, meminta mujizat kesembuhan daripada Tuhan? Karena kita lihat ada orang yang sudah doa kok nggak sembuh-sembuh. Ada juga orang yang ketika berdoa, Tuhan jawab dan Tuhan sembuhkan dia. Nah, ada tiga Bapak Ibu yang saya mau bahas hari ini. Yang pertama, itu kita bisa berdoa minta mujizat kesembuhan sama Tuhan, kita harus doa dengan iman. Kita sing sing lai tau kau. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Yakobus 5 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Dan doa yang lahir dari iman, sing sing de tau kau, akan menyelamatkan orang sakit itu. Pinengse, pingren, xuan yi. Orang yang berdoa dengan iman sing sing lai tau kau, itu bisa xuan yi, bisa disembuhkan secara total, diselamatkan dari sakit itu. Maka pertanyaannya Bapak Ibu, gimana caranya berdoa dengan iman? Kalau kita tahu, ternyata doa dengan iman bisa menyelamatkan orang sakit, bisa menyembuhkan penyakit, iman itu apa sih Bapak Ibu? Nah, untuk menggambarkan iman itu seperti apa sih? Sing sing sesama. Maka saya akan mengajak Bapak Ibu melihat kisah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah misa Yaponike, ketika mereka dalam kitab Daniel dibuang ke Babel, ada Raja Nebukadnezar, Raja Babel, yang mendirikan patung yang besar. Nah, sang raja meminta semua orang harus sembah dewanya raja. Semua orang harus sembah patung. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak mau menyembah patung. Dan mereka menjawab ini ketika mereka diancam sama raja, kalau kamu nggak mau sembah patung, kamu akan dibakar hidup-hidup. Kamu akan masuk ke perapian yang menyala-nyala, dibakar hidup-hidup. Tapi ini jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 3 ayat yang ke-17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. 我们侍奉的是上帝，必能救我们脱离呀。他必从你手中救我们。Kalau Allah yang kami puja nengkau, kalau dia sanggup, dia akan melepasnya. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak berkata, ya mudah-mudahan ya, kalau Tuhan mengizinkan, mudah-mudahan nanti kami lepas. Kalau Tuhan mengizinkan, mudah-mudahan nanti kami sembuh. Enggak. Mereka punya iman. Kalau Allah yang kami puja sanggup, maka dia akan melepaskan kami. Pertanyaannya, Allahnya sanggup gak? Sanggup. Dia menunjukkan apa? Mereka yakin 100% bahwa Allah mereka pasti akan melepaskan mereka. Ini iman. Iman bukan cuma setengah-setengah ya. Mudah-mudahan ya, siapa tahu bisa sembuh. Siapa tahu kalau doa sama Tuhan hoki-hokian bisa sembuh. Enggak. Doa dengan iman adalah doa dengan yakin. Saya berdoa, percaya. Bukan cuma Tuhan, mudah-mudahan kalau Tuhan lagi moodnya baik, kalau Tuhan lagi senang, Tuhan sembuhkan saya. Enggak. Tapi kita yakin 100% Tuhan sanggup dan Tuhan pasti sembuhkan kita. Itu iman.
Nah, tapi ada ayat kelanjutannya Bapak Ibu. Ayat 18 mereka berkata demikian. Tetapi seandainya tidak, seandainya Tuhan nggak sembuhin saya, maka hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tetap tidak akan memuja dewa tuanku. 我们也不会侍奉你的神. Ini iman mereka. Mereka yakin 100% Tuhan pasti tolong saya. Tuhan pasti selamatkan saya. Tuhan pasti sembuhkan penyakit saya. Tapi sekalipun enggak, bukan berarti Tuhan nggak maha kuasa. Sekalipun enggak, bukan berarti Tuhan nggak mampu dan nggak sanggup. Tapi kami percaya Tuhan punya maksud, punya rencana yang jauh lebih indah, yang kami nggak ngerti. Ini iman Bapak Ibu. Iman itu bukan cuma sekedar percaya pakai banget. Oh, saya percaya banget sama Tuhan. Oh, hensing, hensing, hensing. Yesus bukan. Iman adalah kita mempercayakan 100% hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sing sing. 就是我们一生我们依靠上帝，一生依靠上帝, mempercayakan segenap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya kalau kita sudah mempercayakan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan tolong kita. Tuhan yang akan kasih yang terbaik sama kita. Itu iman. Bukan cuma asal percaya, tapi mempercayakan. Isen ikau sangti. Itu iman Bapak Ibu. Nah, maka yang kedua, setelah saya berdoa dengan iman, yang kedua, saya perlu berdoa dengan kebenaran. Yong, Zhen Yi, Lai Tao Gao. Firman Tuhan tadi Bapak Ibu, Yakobus 5:15, kalau kita maju satu ayat ke ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. Doa orang yang benar, Iren de Tao Gao. Bila dengan yakin didoakan, Yong Sing Sing Lai Tao Gao, sangat besar kuasanya. Yo cita dan nengli. Ada kuasa yang sangat besar Bapak Ibu. Kalau kita berdoa, bukan hanya dengan iman, dengan yakin, tapi juga dengan kebenaran, dengan Zhen Yi. Nah, masalahnya banyak ketika kita mau berdoa sama Tuhan, kita takut. Karena kita tahu, kita sadar kita bukan orang yang benar. Kita merasa kita cuma orang biasa. Orang yang biasa-biasa aja, orang yang banyak salah, orang yang banyak dosa. Saya bukan orang benar, saya bukan orang yang Iren. Bagaimana saya bisa doa dengan yakin kalau saya bukan orang yang benar? Nah, ayat berikutnya Bapak Ibu, Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17 dikasih gambaran. Hey, Nietzsche tahu mah? Nabi Elia kan woman iyang. Dia juga manusia biasa sama seperti kita. Dia bukan manusia yang sempurna, bukan orang yang selalu benar, gak pernah salah. Karena momen ketika dia sungguh-sungguh berdoa, dia doa Tuhan, jangan turunin hujan. Hujan nggak turun. Selama 3 tahun, 3,5 tahun hujan nggak turun. Lalu ketika dia berdoa lagi, tiba-tiba hujan turun. Padahal dia manusia biasa. Kan momen apa samanya? Bapak Ibu, suatu hari Nabi Elia, dia menghadapi 450 Nabi Baal. Ditantang, ayo kamu berdoa, turunin api dari langit. Lalu 450 Nabi Baal, berdoa, berteriak-teriak, api nggak ada yang turun. Tapi ketika Elia tahu dia berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan langsung turunin api membakar mesbah. Dia luar biasa. Ketika dia berdoa, Tuhan turunin mujizat. Tapi besoknya, tiba-tiba baru 1 hari dia mengadakan mujizat, Tuhan turunin api, besoknya dia mendengar. Tiba-tiba Ratu Isabel mau bunuh dia. Isabel marah karena merasa nabi-nabi Baalnya dipermalukan oleh Nabi Yesaya. Diutus orang buat penggal, bunuh Nabi Yesaya. Yesaya kabur, Yesaya ketakutan. Dan Yesaya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau tahu begini, lebih baik saya mati. Tuhan, kalau tahu begini, lebih baik dari dulu saya nggak lahir di dunia. Loh, ini baru kemarin ya mengadakan mujizat loh Bapak Ibu. Baru kemarin nurunin api dari langit. Tapi sekarang dia langsung ketakutan. Dia takut mati. Dia nggak percaya sama Tuhan. Imannya goyah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Nggak butuh orang hebat. Harus jadi hamba Tuhan dulu. Harus jadi pendeta dulu. Baru boleh berdoa minta mujizat. Enggak.
Manusia biasa seperti kita juga bisa. Tapi bagaimana cara supaya kita bisa jadi orang yang benar, menjadi Aaron ketika kita berdoa? Nah, firman Tuhan mengajarkan Bapak Ibu, bagaimana jadi orang yang benar? Di ayat 16 dikatakan demikian. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu, rencuy, dan saling mendoakan. Supaya apa? Supaya kamu sembuh. Jadi kalau mau sembuh ada dua caranya. Gimana mau mujizat kesembuhan? Satu, saling mendoakan. Yang kedua apa? Saling mengaku dosa. Karena doa orang yang benar, doa orang yang sudah diampuni dosanya, yang sudah mengakui dosanya, benar di hadapan Tuhan, besar kuasanya. Tapi kalau kita perhatikan, di sini digunakan kata saling. Jadi kita saling mendoakan, saling mengaku dosa. Apa arti kata saling? Artinya ada dua orang. Artinya nggak cuma kita doa sendiri, nggak cuma kita ngaku dosa sendiri di hadapan Tuhan, tapi ada orang lain yang mendoakan kita. Ada orang lain yang kepadanya kita cerita, kita ngaku dosa kita. Nah pertanyaannya, siapa orang ini? Siapa orang lain yang kepada dia kita ceritakan, kita ngaku dosa kita, dan kita minta didoakan? Kalau kita mundur Bapak Ibu, kedua ayat sebelumnya, Yakobus 5 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, kalau kamu sakit, ya, panggil para penatua jemaat. Oke, Senping de人应该请教会的长老来 做什么呢? Datang ngapain? 为他祷告, mendoakan dia dan mengolesnya dengan minyak, 用油抹他的身体. Loh, maksudnya apa sih mengoleskan dengan minyak? Oke, sekarang kita ngerti. Kita panggil mencahui de changlau kan woman taukau, datang doain kita. Tapi di sini kata mengoleskan dengan minyak. Oh, apakah benar-benar harus pakai minyak urapan, diurapin baru bisa sembuh? Gini Bapak Ibu, minyak mengoleskan dengan minyak, iyo ini ada dua arti. Zaman dulu, minyak zaitun yang dipakai untuk mengurapi itu berfungsi sebagai obat. Juga bisa berfungsi untuk menyembuhkan. Jadi bukan cuma doa, nggak usah makan obat ya, doa aja bisa sembuh. Kan Tuhan Maha Kuasa, ngapain ke dokter, ngapain makan obat? Enggak. Zaman dulu setelah didoakan, juga dioleskan minyak, digunakan obat. Jadi kita berdoa, kita makan obat, kita ke dokter, berdoa Tuhan yang pakai obat, pakai dokter itu untuk membantu kita, menyembuhkan kita. Oke, yang kedua, minyak urapan menggambarkan sebuah simbol bahwa kita sudah mengakui dosa kita dan kita diurapi, ditandai dosa kita sudah diampuni. Itu menunjukkan simbol pertobatan. Kita diurapi, saya sudah mengaku dosa. Kalau Tuhan Yesus dia bisa, dia menyembuhkan orang dan dia langsung mengatakan dosamu telah diampuni. Tapi kan kita manusia nggak bisa. Kita nggak bisa, oke dosamu sudah diampuni. Karena cuma Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Tapi ketika kita sudah mengaku dosa, kita yakin Tuhan mengampuni dosa kita diurapi minyak. Jadi minyak itu bukan karena, oh minyaknya ada supranatural. Minyaknya punya kekuatan ajaib, kekuatan gaib, bisa menyembuhkan kita. Enggak, minyaknya itu minyak biasa. Tapi yang bisa menyembuhkan kita, karena minyak itu menggambarkan kita sudah ngaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdosa dan kita meminta pengampunan, kita berdoa dan kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kenapa penting kita minta pengakuan dosa dari Tuhan, Bapak Ibu? Firman Tuhan dalam kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tuhan cukup maha kuasa Bapak Ibu untuk menyembuhkan kita. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tuhan dengar kok semua doa kita. Kita minta mujizat, kita minta sembuh, Tuhan dengar. Tetapi, kenapa kita udah doa Tuhan nggak jawab-jawab? Kenapa kita doa nggak sembuh-sembuh? Tetapi, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. 我们的罪告. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar doa-doamu, ialah segala dosamu. Jadi jangan-jangan Bapak Ibu, selama ini kita doa minta kesembuhan, doa minta mujizat, bukan Tuhan nggak dengar.
Tapi karena dosa yang menghalangi kita, ada dosa yang belum kita akui, ada dosa yang kita belum minta ampun sama Tuhan. Tuhan mau sembuhin kita. Tuhan sayang sama kita. Tuhan juga susah lihat anak-anaknya susah. Tuhan juga sakit hati ngelihat anak-anaknya sakit. Tapi ketika Tuhan mau sembuhkan kamu, Tuhan mau mengadakan mujizat, ada penghalang. Penghalangnya apa? Dosa kita sendiri. Makanya kita perlu doa dengan kebenaran. Yang cen'i lai taokao. Maksudnya apa? Kita memohon Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. 我们求上帝赦免我们的罪. Dan ketika ayat 15 dikatakan, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi ketika doa yang lahir dengan iman, 我们用信心来祷告. Kita bukan cuma berdoa, minta Tuhan sembuhkan kita dari sakit, tapi kita juga berdoa dengan iman, minta Tuhan mengampuni dosa kita. Maka sakit kita akan sembuh, dan dosa kita akan diampuni. Ayat 16, karena itulah hendaklah kamu saling mengaku dosamu, dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Jadi ada dua kalau kita mau sembuh. Satu, kita berdoa dengan iman, dengan yakin. Yang sing lai taokao. Dua, kita berdoa dengan kebenaran. Yang cen'i lai taokao. Gimana caranya? Akui dosa-dosamu. Rencui. Chiu sangti. Semian omen de joy. Baru kita bisa berdoa sebagai orang yang benar. Dan akan besar kuasanya. Lalu apakah artinya? Kalau misalnya dosa yang menghalangi kita doa minta sembuh, oh berarti semua orang yang sakit banyak dosa dong. Wah kamu sakit karena kamu banyak dosa, makanya kamu sakit. Coba kamu nggak ada dosa, pasti kamu nggak sakit. Apa boleh Bapak Ibu kita ambil kesimpulan gitu? Bahwa semua orang yang sakit pasti dosanya berat-berat. Enggak. Nggak semua sakit itu pasti karena dosa mereka. Yohanes 9 ayat 1-3. Ihan Fuing. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Dan murid-murid bertanya kepada dia, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Seifan lecuy. Apakah orang sendiri yang berdosa? Atau orang tuanya? Seingwei tafan lecuy. Hai setafu mufan lecuy. Tapi kata Yesus apa? Bukan. Pusutafan lecuy. Pusutafu mufan lecuy. Bukan dia yang dosa, bukan dosa orang tuanya. Tapi karena ada pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud. Tuhan punya pekerjaan. Ada mujizat yang Tuhan siapkan untuk dia bisa alami dalam kehidupan dia. Karena itu yang ketiga Bapak Ibu, setelah kita berdoa dengan iman, setelah kita berdoa dengan kebenaran, kita perlu berdoa yang terakhir untuk kemuliaan Tuhan. Wei yong yao ju, lai tao gao. Firman Tuhan dalam Yohanes 11 ayat 3-4. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya, saudara dari Marta dan Maria. Lalu Marta dan Maria, kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ni suo ai de ren ping le. Lai pa, ayo cepet datang. Ihat hao. Sembuhkan dia. Tapi ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu cekeping tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Wei le sangti terong-yao. 你知道吗？我们的病准够用我们的病为上帝的荣耀. Tuhan bisa pakai penyakit kita untuk menyatakan kemuliaan bagi Allah. Gimana caranya? Kok sakit malah memuliakan Allah? Oh, kalau Tuhan memuliakan Allah, Tuhan dong. Hidupnya sehat-sehat, hidupnya gak pernah susah, hidupnya sukses, kaya raya. Oh, itu baru menyatakan kemuliaan Tuhan kan? Enggak. Nah, kita lihat Bapak Ibu ya. Firman Tuhan 2 Korintus 12 ayat 9-10. Paulus berdoa. Paulus merasa, aduh, ada duri dalam daging, tahan singku.
Hentong, ada duri dalam daging, dia doa 3 kali, dia doa, Tuhan angkat duri dalam daging ini, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan lepaskan duri dalam daging. Tuhan jawab gak doanya? Enggak. Ini Paulus loh, dia udah berkali-kali minta ampun doa sama Tuhan, dia doa dengan iman, dia orang benar, dia Aaron, tapi dia berdoa pun Tuhan gak jawab, Tuhan gak angkat duri dalam dagingnya. Dan Paulus bilang apa? Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Kita nggak bisa bilang, oh kalau Tuhan maha kuasa, Tuhan maha kasih, Tuhan maha baik, oh Tuhan wajib nyembuhin saya. Kalau Tuhan nggak sembuhin saya, nanti saya bilang, oh Tuhan udah nggak maha kasih. Masa saya sakit aja dia nggak bisa sembuhin? Enggak. Maha kasihnya Tuhan sudah dibuktikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Allah maha kasih, benar. Dan dia sudah buktikan maha kasihnya dengan berkorban mati, menggantikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tapi Tuhan tidak wajib menjawab semua doa kita. Tuhan tidak wajib menyembuhkan semua sakit penyakit kita. Tuhan mau, tapi dia wajib enggak. Tuhan bukan pembantu kita. Tuhan bukan tukang suruh-suruh kita. Tuhan jaga rumah saya ya. Tuhan berkati usaha saya ya. Tuhan sembuhkan penyakit saya, bukan. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja segala raja. Dia adalah Allah pencipta yang paling tinggi. Dia bukan tukang suruh kita. Dia berhak mengambil keputusan yang terbaik buat memuliakan dia dan buat kebaikan kita. Nah, firman Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup. Tuhan mengasihi aku, santi aiwo, kau, judean tian keiwo, kau yong. Tuhan udah cukupin semuanya. Justru dalam kelemahan kita lah, kuasa Allah itu menjadi sempurna. Justru ketika kita ngalamin kita bisa ngalamin sangti dan nengli, kita bisa ngalamin kuasa Tuhan. Yang kalau hidup kita baik-baik aja, hidup kita lancar-lancar aja, kita nggak ngalamin kuasa Tuhan. Apa yang Bu Ade alamin? Nggak ada. Tapi justru ketika kita sakit, ketika kita lemah, kita semakin dekat kepada Tuhan. Kita semakin mencari Tuhan. Kita semakin mengandalkan Tuhan. Ikau sangti. Dan disitulah Tuhan semakin dimuliakan. Disitulah Tuhan semakin disenangkan. 1 ayatnya berkata, sebab itu terlebih aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat berikutnya ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita lemah, disitulah kita semakin dekat sama Tuhan. Orang-orang yang dekat sama Tuhan, Bapak Ibu, bukan orang-orang yang selama ini hidupnya lancar-lancar, gak pernah ada masalah. Orang yang dekat sama Tuhan, setiap kali ada masalah, dia datang dekat sama Tuhan. Setiap kali Tuhan izinkan dia sakit, dia datang, dia ngandelin Tuhan. Dengan itulah penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, bisa Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi 1, kita berdoa dengan iman. Yang sing yakin 100% Tuhan pasti sembuhkan saya. Tapi yang kedua, jangan lupa, yang cen ilai tahu, kau berdoa dengan kebenaran. Ingat, beresin dulu dosa kita. Ngaku dosa, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan yang ampuni dosa kita. Dan yang ketiga, ingat, kita boleh berdoa, kita boleh minta. Tapi bukan kehendak kita yang jadi, Bapak Ibu. Pusuwaman dejei. Sesang tidak cei, kehendak Tuhan yang jadi. Ia mengabulkan doa kita. Tuhan mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta menurut kehendaknya. Sang tidak cei, usuh wamenda. Jadi kalau kita berdoa, ya Tuhan, aku mau sembuh. Ya Tuhan, aku yakin Tuhan pasti sembuhkan.
Iya Tuhan, ampuni dosaku, akuin semuanya. Tapi Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Aku yakin, aku pasti lepas dari perapian yang menyala-nyala. Tapi seandainya tidak, sekalipun Tuhan nggak menolong saya, nggak sembuhin saya tetap akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sefong sangti, Rongyao Tadaming. Karena hidup saya bukan tentang saya. Hidup saya adalah tentang Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. 让上帝的旨意行在我们的心中，我们的生活。Kita minta Tuhan kehendaknya yang jadi. 因为国度、权柄、荣耀、权势，他的直到永远。Segala kuasa, kerajaan, kemuliaan itu punya Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita belajar. Kalau kita mau berdoa, minta mujizat sama kesembuhan sama Tuhan. Yang pertama, kita berdoa dengan iman. 我们用信心来祷告，主，我们依靠你，我们祷告，求你医好我们的病。Kami berdoa dengan yakin memohon Tuhan, Engkau sanggup, Engkau pasti menyembuhkan sakit penyakit saya. Yang kedua, kita doa dengan kebenaran. 我们用正义来祷告，kita berdoa mohon ampun atas semua dosa kita. 我们求上帝赦免我们的罪。Dan yang ketiga, kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan. 荣耀主来祷告。Kita berkata, 上帝啊，让你的旨意行在我身。因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远。阿门。